Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan kita dan mengistiqomahkan kita di atas kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk saudara-saudari kita dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka berkaitan dengan solusi terbaik. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita dan hati kaum muslimin dimanapun berada. Karena kita sudah masuk pada fase di mana akan ada sebuah peringatan yang akan dirayakan seluruh dunia, dan itu tentu adalah peringatan atau acara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana acara itu merupakan acara kemusyrikan. Acara kemusyrikan, ya, peringatan kelahiran yang mereka sebut sebagai anak Tuhan, anak Allah. Ini adalah sebuah kedustaan yang luar biasa. Ya. Nah, tentu sikap kita adalah kita tetap bertoleransi kepada mereka. Toleransi dalam artian kita jangan sampai kebablasan. Ketika mereka merayakan hari raya agama mereka, mereka isi dengan ritual-ritual mereka, maka toleransi, ya, yang menjadi pijakan kaum muslimin, yang pijakan dalam Islam adalah membiarkan mereka, tidak mengganggu dan tidak usah ikut campur. Itu yang mesti kita camkan, ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan, ikut masuk, ikut merayakan, ikut meramaikan dengan kedok toleransi. Ini adalah sesuatu yang keliru. Karena konsep toleransi itu adalah ketika kita membiarkan orang lain dengan keyakinannya tanpa kita intervensi, dan kita tetap dengan keyakinan kita tanpa diintervensi, begitu. Maka itu adalah perkara yang mesti dicamkan. Kemudian yang mesti kita perhatikan adalah jangan sampai kita kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang justru itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Tapi ada sebagian dari umat Islam, sebagian dari oknum-oknum kaum muslimin, di mana mereka membolehkan untuk mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Ada. Sekarang kita tanya, ketika orang itu mengatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan, atau dia mengucapkan selamat Natal misalnya, kita tanya, apakah hatinya itu meyakini akan hal itu atau tidak? Tidak, gitu kan? Dia tidak meyakini bahwa Allah punya anak. Nah, kira-kira orang yang berbeda antara hati dan perkataannya,
Berbeda antara perbuatan dan perkataannya disebut apa? Munafik. Ya. Jadi di zaman ini kemunafikan itu sudah dipertontonkan dengan jelas. Kemunafikan itu dipertontonkan dengan jelas. Di mana hatinya mengingkari, akan tetapi faktanya dia justru malah mengucapkan ucapan-ucapan selamat. Maka ini yang mesti kita perhatikan dan kita camkan. Karena ini bulan-bulannya gitu kan. Ini bulannya. Kemudian salat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan larangan melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Larangan melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Hadirin sekalian, di antara fenomena yang sering kita saksikan, bahkan mungkin kita pelaku atau bisa juga menjadi korban, adalah ketika kita serta-merta atau dengan santainya kita melewati orang yang sedang sholat. Dalam artian kita lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Ini adalah fenomena yang sering terjadi di masjid-masjid. Gitu. Jadi orang tidak lagi peduli orang itu mau sholat atau enggak, lewat aja gitu. Namun ada sebagian yang tetap bertahan atau berpegang pada adab di mana dia menahan diri untuk lewat di hadapan orang yang sholat dan dia memilih jalan yang lain. Ada juga sebagian yang Anda temukan begitu. Namun kita tidak bisa menafikan bahwa ada sebagian yang membiasakan diri atau malah terbiasa berjalan, malas mau cari jalan lain, justru dia melewati orang yang sedang sholat di depannya. Mungkin karena malas muter gitu ya, atau faktor lainnya. Kurangnya dia menghargai orang yang tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sesuatu yang mesti kita perhatikan. Kenapa? Karena ini menyangkut terkait dengan adab, terkait dengan etika. Ya, terkait dengan etika. Hadirin sekalian, tentu ketika kita melintasi orang yang sholat, kita lintasi dia di depannya gitu. Ini ada sebuah ancaman yang keras dari Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan masalah ini. Ya. Dan ini merupakan pernyataan keras dari Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? "Lau ya'lamul mar'u baina yadayil musalli mada alaihi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang melintas di hadapan orang yang sedang sholat, mengetahui dosa yang akan dipikulnya, dosa yang akan ditanggungnya, ya, niscaya berdiri 40 lebih baik baginya daripada berlalu di hadapannya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui besarnya dosa yang akan ditanggungnya, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, dia berdiri menunggu itu lebih baik selama 40 daripada dia berlalu di hadapan orang yang sholat. Abu An-Nadhr mengatakan, aku tidak tahu apakah beliau mengatakan 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Ya. Namun dalam riwayat Al-Bazzar, ya, disebutkan bahwa 40 tahun. 40 tahun. Larangan ini adalah larangan yang tegas dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini mesti kita camkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, daripada kita lewat di depan orang yang sholat itu lebih baik kita menunggu selama 40 tahun, kata Nabi SAW, daripada kita lewat. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan,
Tidak ada perbedaan. Kita lewat di hadapan orang yang sholat itu baik ada keperluan atau tidak ada keperluan. Baik ada keperluan atau tidak ada keperluan. Kita tidak punya hak untuk lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Tidak punya hak. Ya. Namun demikian, kadangkala ada sebagian orang juga keliru. Katakanlah ketika dia sholat di masjid, dia sholat sunnah misal, dia sholatnya itu di tempat yang tidak semestinya. Dia sholat itu di dekat pintu, di dekat mulut pintu ya. Otomatis ketika di dekat mulut pintu masjid, yaitu tempat orang berlalu lalang. Ketika dia sholat di situ, otomatis dia menghalangi orang yang akan masuk atau keluar dari masjid. Maka yang salah itu adalah yang sholat, karena keliru di dalam memilih tempat sholat. Ya, salah sendiri kenapa sholat di tempat berlalu lalang begitu. Ya, hadirin sekalian, tentu kita meyakini bahwa misalnya ketika kita sedang ngobrol ya dengan dua orang, atau katakanlah misalnya kita sedang ngobrol dengan presiden, tiba-tiba ada orang yang lewat di hadapan kita dan di hadapan presiden tanpa permisi, tanpa aba-aba, tanpa dengan rasa penghormatan, ya karena memang ini lancang gitu kan, main lewat aja gitu. Kira-kira itu sopan atau tidak? Jawabannya nggak sopan kan? Nah, orang yang sedang sholat, dia tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada orang lewat di hadapannya. Ya. Maka orang yang lewat itu adalah orang yang nggak punya etika. Selain itu, dia mengganggu orang yang sedang sholat itu. Ya. Bisa jadi kekhusyuannya itu terganggu. Jadi orang itu melintas di hadapan yang sholat itu merusak sekali. Selain nggak punya etika, itu sangat merusak sekali. Itu sangat merusak sekali. Ya, oleh karena itu, diharamkan bagi orang itu lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Nanti kita akan lihat ada dua kondisi. Karena ada orang yang sholat, dia pakai sutroh. Dan ada yang sholat nggak pakai sutroh. Ini dua kondisi yang berbeda. Ini dua kondisi yang berbeda. Ya. Kita itu diharamkan untuk melewati orang yang sholat dan di depannya itu dia memasang sutroh atau dia sholat menghadap sutroh. Maka kita tidak boleh lewat tepat di tempat dia sujud. Namun kita boleh lewat di luar area tempat dia sujud, di luar sutroh, di luar sutrohnya. Oleh karena itu, baik orang itu sholatnya menghadap sutroh atau tidak menghadap sutroh, itu diharapkan kita lewat di depannya. Akan tetapi nanti ada rincian dari para ulama, orang yang sholat tidak menggunakan sutroh itu, ada jarak yang dibolehkan kita lewat di hadapannya. Ya. Ada jarak kita dibolehkan lewat di hadapannya. Jadi misalnya ini ada orang sholat ya, dan ini sutroh misalnya sutroh, maka kita diharamkan lewat di area sujudnya ini antara yang sholat dengan sutrohnya. Kalau di luar area sutroh di sini kita boleh lewat gitu. Ya. Namun ada orang sholat itu nggak punya sutroh. Ini orang sholat, ya sholat itu nggak masang sutroh gitu kan. Nah nanti ada rincian dari para ulama. Ya. Ada jarak-jarak tertentu kapan kita boleh lewat di hadapan orang yang sholat. Ketika dia tidak menggunakan sutroh itu ada rincian insya Allah akan kita sampaikan juga. Ya. Oleh karena itu baik orang itu menggunakan sutroh dalam sholatnya atau tidak, maka tidak boleh kita lewat di hadapannya. Oleh karena itu, ya, bagi orang yang sholat, ya, sholat sendirian, maka dia disunahkan, jadi syariatkan dia sholat itu memasang sutroh atau dia memang menghadap sutroh. Baik dia menghadap ke dinding, ya, menghadap ke tiang, atau menjadikan punggung orang sebagai sutroh, itu boleh. Ya.
Termasuk ana biasanya kalau di luar gitu kan, ana biasa bawa tas gitu ya. Tas ana itu kebetulan punya seperti kaki gitu di bagian bawahnya. Jadi kalau disimpan gitu, maka dia bisa berdiri dengan sempurna. Maka itu yang biasanya ana jadikan sutroh biasanya. Ya. Oleh karena itu, bagi orang yang sholat, yaitu disyariatkan, disunahkan dia sholat menggunakan sutroh. Ya. Untuk apa? Untuk mencegah orang itu berlalu lalang antara dirinya dan sutroh itu. Ya. Ini sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la tusallu illa ila sutroh, wa la tada ahadan yamurru baina yadayka fa inna aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah kalian sholat kecuali menghadap ke sutroh. Janganlah kalian biarkan seorang pun berlalu di hadapanmu. Jika dia membangkang, perangi dia, lawan dia. Karena sesungguhnya dia bersama korin begitu ya. Itu uh, jin pendamping. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya kita diperintahkan untuk sholat menghadap sutroh. Ya, menghadap sutroh, baik itu sutrohnya tiang, dinding, atau memang sudah disiapkan oleh DKM. Karena ada di beberapa masjid itu biasanya sudah menyiapkan sutroh dari papan begitu ya. Maka itu kita bisa manfaatkan itu sebagai sutroh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ketika kita sholat, kemudian ada orang yang akan melintasi kita, misalnya kita sudah masang sutroh ya, sholat. Tiba-tiba ada orang yang maksa lewat gitu, maka ditahan menggunakan tangan kita, tahan menggunakan tangan. Kalau dia maksa, tahan lagi lebih kuat dari sebelumnya. Ya, usahakan jangan sampai dia bisa melewati area tempat sujud kita. Karena apa? Sebagian ulama mengatakan bahwa wajib hukumnya menahan orang yang akan lewat di hadapan kita saat kita sholat. Sebagian ulama mengatakan itu wajib hukumnya. Ya, apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam tadi. Ya. Karena hukum asal perintah itu wajib. Hukum asal perintah itu wajib. Ya. Namun demikian ulama lainnya itu mengatakan bahwasanya menahan orang yang akan lewat di hadapan kita, tempat kita sujud di depan kita, ya maka ada sebagian ulama lain mengatakan itu disunahkan saja. Dan ini pendapat Imam Nawawi. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya menahan. Ya. Jadi kita paksakan jangan sampai orang itu bisa lewat di hadapan kita. Namun ada sebagian lagi mengatakan itu hanya disunahkan saja. Oleh karena itu, ya, ketika orang itu akan lewat biasanya, kemudian kita tahan. Kalau orang paham itu dia langsung muter cari jalan yang lain gitu. Tapi ada sebagian orang yang tetap kekeh gitu. Udah ditahan masih maksa mau lewat gitu kan. Maka yang pertama kita tahan. Ya. Kalau dia tetap maksa, kita tahan lagi dengan sekuat tenaga. Lebih kuat dari yang sebelumnya. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu kan. Jadi mencegah orang yang sholat, mencegah orang yang lewat, ya, mencegah orang yang lewat di sini, ini berlaku apakah dia memasang sutroh atau tidak. Ya. Kalau dia sholatnya memasang sutroh, maka yang dia jaga adalah kawasan antara dia dan sutrohnya. Ditahan gitu. Ditahan. Nah, yang perlu kita catat juga, kita tetap berdosa apabila kita melewati orang yang sholat. Meskipun kita lewat di hadapan orang yang nggak pakai sutroh. Tetap berdosa gitu kan. Nah, ada sebagian orang yang sholat, itu dia nggak pakai sutroh. Kalau orang yang sholat pakai sutroh itu jelas kita tidak boleh lewat antara dia dan sutrohnya gitu kan. Tapi ada orang yang nggak pakai sutroh, jadi kosong melompong di depannya ini. Karena
Ada sebagian orang yang ketika dia masuk ke masjid, dia langsung sholat, dia tidak memperhatikan lokasi dia sholat. Dalam artian, dia tidak sholat tidak nggak pakai sutroh gitu. Dan ada, ini banyak yang terjadi gitu kan. Mestinya seseorang muslim itu memperhatikan tempat dia sholat. Ya. Dan dianjurkan, sangat dianjurkan dia tentu menggunakan sutroh di dalam sholatnya. Sangat dianjurkan. Nah, tapi ada orang yang sholat nggak pakai sutroh gitu. Nah, batasnya yang mesti dia jaga area itu yang bisa dia jangkau ya, agar orang tidak lewat di depan dia itu batasnya itu kayak gimana sebetulnya? Batasnya itu kayak gimana? Para ulama itu berselisih pendapat ketika mendefinisikan lafaz baina yadayil musalli ya di depan orang yang sholat ya, yaitu berkaitan dengan batasan jarak di depan orang yang sholat yang tidak boleh dilewati ya. Nah, dalam banyak hal ini ada beberapa pendapat para ulama. Pertama adalah sekitar 3 hasta dari kaki orang yang sholat. Kemudian ada pendapat lain mengatakan sejauh lemparan batu. Itu lemparan biasa, itu lemparan itu tidak kenceng ataupun tidak lemah begitu. Ya. Kemudian sebagian lagi mengatakan dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf. Itu tergantung anggapan orang setempat. Ya. Jika anggapan orang jarak itu masih termasuk istilah di hadapan orang sholat, maka itulah jaraknya. Dikembalikan kepada uruf. Dan pendapat lain mengatakan bahwa antara kaki dan tempat sujud orang yang sholat. Ya, di mana kakinya berdiri dan di mana kepalanya berlabuh, maka itu adalah area yang tidak boleh dilewati. Syekh Utsaimin yang menguatkan pendapat bahwa yang tidak boleh dilewati ya, bagi orang yang tidak menggunakan sutroh adalah area tempat berdiri orang yang sholat dan tempat orang yang sholat itu meletakkan kepalanya. Tempat orang yang meletakkan kepalanya. Ya. Karena orang yang sholat itu kata beliau tidak memerlukan lebih dari jarak tersebut. Maka tidak berhak untuk menghalangi orang yang lewat di luar jarak tadi. Ya. Maka ketika ada orang yang sholat, kemudian dia tidak menggunakan sutroh, maka kawasan yang tidak boleh dilewati adalah kawasan antara kaki dan sampai tempat berlabuhnya kepalanya. Di luar itu boleh dilewati. Ya, di luar itu boleh dilewati. Tapi wallahu alam yang lebih utama bagi kita adalah tetap tidak melewati orang di depannya begitu baik pakai sutro atau tidak. Ya, kalau pakai sutro jelas di luar sutronya boleh dilewati. Tapi yang nggak pakai sutro kalau bisa itu kan tetap diusahakan cari jalan lain gitu. Ya, cari jalan lain. Kalaupun tidak ada maka lewat di luar lokasi orang itu meletakkan kepalanya di dalam sujud. Demikian juga ya ketika orang itu sholat dengan menggunakan sutroh, ya maka kita boleh lewat di luar sutrohnya begitu. Karena yang tidak boleh adalah lewat di dalam kawasan antara dia dan sutrohnya itu yang nggak boleh. Ya. Nah, jadi di antara gerakan juga yang dibolehkan berarti kan ketika orang akan lewat di hadapan kita, kita sedang sholat, ada orang mau lewat, maka di antara gerakan yang dibolehkan adalah gerakan menahan orang agar dia tidak melewati tidak melewati tidak lewat di hadapan kita saat kita sholat. Dan itu adalah di antara gerakan yang dibolehkan. Dan sutra itu bisa berupa tembok, ya, bisa berupa pembatas lain yang digunakan. Ya, tingginya 1 atau 2 jengkal dari permukaan tanah. Fungsinya tentu untuk membatasi orang yang sholat ya, dari orang yang berlalu lalang di hadapannya. Jika seorang muslim itu sholat sendirian, ya, munfarid,
maka ia wajib menghadap, ya disyariatkan menghadap menghadap sutroh. Kalau sholatnya sendiri, maka dia disyariatkan menggunakan sutroh, ya baik dengan menghadap dinding, menghadap tiang, atau menjadikan punggung orang lain sebagai sutroh. Tapi kalau dalam sholat jamaah, ya maka sutroh sutroh imam itu adalah sutroh bagi jamaah. Kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu min nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaitan." Apabila salah seorang di antara kalian itu melaksanakan sholat dengan memasang sutroh yang membatasinya dari orang-orang, lalu ada orang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Jika yang dicegah itu masih enggan, cegahlah ia lebih keras. Karena sejatinya itu adalah syaitan. Orang itu bersama bersama syaitan. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika kita sholat, ya, kemudian kita sudah memasang sutroh, tapi ada orang yang maksain lewat tuh biasanya, maka tetap kita tahan sekuat tenaga kita, semaksimal kita. Karena orang itu ya bersama dengan syaitan. Maksudnya adalah memiliki sifat bagaimana sifatnya, sifat syaitan. Ya. Karena syaitan di sini maksudnya bukan orangnya itu setan, tapi ada karakter setan di dalam hatinya begitu ya. Di dalam sholat jamaah tadi sudah Anda sebutkan bahwa yang menjadi sutroh adalah sutrohnya imam gitu kan. Adapun melatih orang dalam sholat jamaah, misalnya dalam sholat jamaah kita ada perlu gitu kan, kita ada perlu. Katakanlah misalnya tiba-tiba kita wudhu kita batal atau pengen ke kamar mandi kebelet gitu kan, ya. Maka ada dua pendapat ulama juga berkaitan dengan hukum melewati orang ya di dalam sholat jamaah itu. Karena kalau kita di dalam saf ya mau nggak mau kita mesti lewat ya, melewati orang yang sedang sholat gitu kan. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang melarang ya, dan ada yang membolehkan. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Dan insya Allah pendapat yang rojih itu adalah tetap boleh. Tetap boleh. Karena yang menjadi sutroh adalah sutrohnya imam. Artinya kita boleh lewat di hadapan orang yang sholat. Yang dalam sholat jamaah ya. Dalam sholat jamaah misalnya kita kebelet, maka kita boleh yang melewati di dalam saf itu. Berjalan ke kiri atau ke kanan saf. Kan agak merepotkan misalnya kalau kita melewati antar saf. Kan harus melewati membuka bahu orang itu lebih merepotkan. Dan yang lebih mudah adalah kita melewati jalan ke kiri atau ke kanan saf kita gitu langsung lurus gitu. Nggak perlu kita lewat lewat antar saf. Ya. Namun yang rojih ya tetap boleh. Ya. Namun tetap diusahakan meminimalisir ya karena memang kalau lewat di hadapan orang yang sholat itu cukup mengganggu gitu kan. Itu hal yang cukup mengganggu. Apalagi misalnya kalau orang sholat itu ada kebiasaan tuh, biasa nyimpen kacamata atau HP itu di depannya. Nah, kalau ada orang yang lewat, itu kan anak kecil kah atau orang tua, pasti nggak bakal khusyuk. Karena pikirannya itu pasti fokus ke HP dan kacamata, diinjek nggak ya? Diinjek nggak ya? Gitu kan. Maka ya, boleh saja kalau memang ada keperluan ya dalam konteks sholat berjamaah ya, kebelet atau mau ke WC misalnya. Namun yang demikian utama adalah diminimalkan agar tidak mengganggu orang yang sholat. Kalau di depannya itu ada pintu terdekat, ya dia pilih yang terdekat gitu. Jangan milih yang terjauh.
Nah, ada sebuah kejadian yang unik. Ada sebuah kejadian unik berkaitan dengan melintasi orang yang sholat, ya, melintasi di depan orang yang tengah sholat. Dari Abu Sa'id, dia pernah sholat, lalu anaknya Marwan itu lewat di hadapannya. Kemudian ia pun memukulnya. Kemudian Marwan setelah kejadian itu bertanya kepada Abu Sa'id, kenapa kau memukul anak saudaramu? Lalu Abu Sa'id mengatakan, tidak, aku tidak memukulnya. Tapi yang aku pukul adalah setan. Ya. Yang beliau pukul adalah setan. Maksudnya adalah yang beliau pukul, yang beliau lawan itu adalah karakter setannya, bukan mukul orangnya gitu. Ya. Maka sebetulnya ketika orang akan memaksa lewat di depan kita sholat, sebenarnya kita sedang melawan sifat setan yang ada yang menyertainya. Sifat setan yang menyertainya. Bukan kita ingin menyakiti tubuh fisiknya, bukan. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada orang yang tetap maksa perangi, perangi bukan ditusuk pakai pakai benda tajam gitu, bukan. Ya. Perangi maksudnya adalah tahan orang itu jangan sampai dia lewat di hadapan kita yang sedang sholat semaksimal mungkin. Ya, misalnya kebetulan nih di kantong ada pisau gitu kan, tiba-tiba ada orang yang mau sholat langsung dikeluarin pisaunya gitu, nggak gitu juga konsepnya. Konsepnya adalah kita tetap menahan dengan tangan ya, agar orang itu tidak lewat di hadapan kita yang sedang sholat. Sebagaimana juga yang terjadi dengan Imam Ahmad. Ya, Ishaq bin Ibrahim pernah melihat Imam Ahmad sedang sholat. Tiba-tiba ada seseorang yang akan lewat di hadapan Imam Ahmad. Kemudian beliau menahannya dengan lembut. Tiba-tiba orang itu maksa mau lewat. Setelah itu Imam Ahmad, menahannya dengan keras. Maksudnya memastikan orang itu jangan sampai lewat. Cari jalan lain begitu. Jangan maksa. Ya, maka itu adalah di antara praktik yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu berkaitan dengan cara menahan gitu kan. Yang pertama tahan dulu dengan lembut ya. Masih maksa ya ditahan dengan keras gitu. Tenaganya itu lebih dimaksimalkan dari tenaga sebelumnya untuk menahan orang itu agar tidak lewat di depan kita yang sedang sholat. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya dimaksud dengan perangi orang yang mau lewat di hadapan kita, yaitu yang sedang sholat kita, yaitu perangi maksudnya adalah bukan dengan kekerasan, ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya maksud di sini adalah bukan dengan senjata juga, bukan dengan pedang, dan bukan juga dengan menoleh gitu, menoleh ke orang yang mau lewat, akan tetapi eh, kita melakukan gerakan yang tidak sampai pada kadar yang membuat sholat kita batal. Jadi makna perangi di sini adalah ditahan pakai tangan tanpa menoleh ke orang tersebut. Ya, karena fokus kita ke tempat sujud kan. Kita tahan menggunakan tangan kita. Dan enggak juga kita pakai senjata misalnya kebetulan lagi bawa pedang, bawa benda tajam gitu kan. Itu yang digunakan untuk menahan. Itu enggak gitu juga gitu. Enggak gitu juga gitu kan. Ya. Oleh karena itu, ya, para ulama sepakat ya, ketika ada orang yang mau lewat di hadapan kita yang sedang sholat, maka cara menahannya itu dari sisi kekuatan, kita tahan dengan cara yang lembut dulu. Dengan cara yang ringan dulu. Kalau orang itu berusaha lewat lagi, baru kita meningkatkan kekuatan kekuatan strength ya ketika kita mau menahan orang yang mau lewat di hadapan kita yang sedang sholat ya. Jadi dia bertahap. Ya. Sebagaimana tadi praktiknya Imam Ahmad ya dengan lembut dulu kan baru lewat pertama kali nih kan di depan kita sedang sholat
tahan dulu dengan lembut. Masih lewat maksa, tingkatkan lagi ya kekuatannya, tahan lagi. Masih mau lewat lagi, tingkatkan lagi kekuatannya gitu. Dan pastikan dia tidak lewat di hadapan kita yang sedang sholat. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah Anda sebutkan bahwa sholat menggunakan sutroh itu disyariatkan ya, agar kita menggunakannya, disunahkan. Baik itu menggunakan dinding, menggunakan tiang, atau menggunakan punggung orang lain gitu. Nah, di sini ada beberapa benda yang bisa dijadikan sutroh. Dan ini pernah dicontohkan gitu kan. Yang pertama kita bisa menggunakan anak panah. Maksudnya anak panahnya itu ditancepin, kemudian kita sholat di belakangnya. Kita jadikan anak panah itu sebagai sutroh. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sutratul rajulu fi salati sahmu wa idza shalla ahadukum falyastatir bisahmin. Sutroh seseorang ketika sholat adalah anak panah. Jika seorang di antara kalian sholat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutroh. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan anak panah atau yang sejenisnya, ya kita tancapkan di hadapan kita, kemudian kita sholat di belakang anak panah itu. Kemudian kita juga bisa sholat dengan menghadap hewan tunggangan. Karena zaman dulu kan pakai unta, pakai kuda kan. Jadi sekarang kita bisa sholat menjadikan misalnya mobil atau motor sebagai sutroh. Dan dalilnya hadis Ibnu Umar. Ya, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Nabi SAW itu pernah menghadap hewan tunggangannya ketika sholat. Ya, menghadap hewan tunggangan beliau ketika sholat. Namun pastikan misalnya menjadikan hewan tunggangan sebagai sutro, pastikan diikat gitu kan. Pastikan hewan itu diikat agar orang yang sholat itu tidak terkena najis. Ya. Karena khawatir kalau hewannya itu tidak diikat, tiba-tiba hewannya itu bergerak mendekati kita, kemudian buang air misalnya di hadapan kita, kan repot. Maka hewan itu diikat gitu. Diikat. Atau kita misalkan dengan kendaraan kita, mobil, motor, kan misalnya dalam safar gitu ya. Dalam safar, kebetulan nggak nemu masjid, ya udah sholat di tempat di pinggir jalan misalnya, dan menjadikan mobil atau motor sebagai sutro. Kemudian kita bisa menjadikan tiang juga sebagai sutro. Ya, karena kata Salamah bin Al-Aqwa, beliau pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam itu sholat di belakang tiang. Kemudian kita bisa menjadikan pohon juga sebagai sutroh. Tentunya ketika kita berada di luar masjid ya, di luar masjid. Misalnya kita dalam perjalanan ya, dan sudah masuk waktu sholat, maka kita bisa menjadikan pepohonan sebagai pohon ya, sebagai sutroh. Sebagaimana hadis ya, dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau melihat Nabi alaihi salatu wasallam sholat dan bermunajat di belakang pohon yang sedang menghadap ke kiblat gitu. Kemudian kita juga bisa sholat yang menghadap dinding. Ya, ini pernah dicontohkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Atau menggunakan benda apapun yang meninggi. Atau menggunakan benda apapun yang meninggi. Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqta'u salata al-mar'ah wal himar wal kalb wa yaqidhalika mithlu mu'khiratir rahli." Kata Nabi SAW, lewatnya wanita, keledai, dan anjing itu bisa membatalkan sholat. Itu dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi mu'khiratul rahl. Ya, mu'khiratul rahl. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Ya, Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya
Mu'khiratul rahal itu adalah sandaran pelana yang biasanya digunakan oleh penunggang hewan yang ada di belakang, tempat sandaran gitu kan, tempat sandarannya. Kalau misalnya naik unta itu kan biasanya ada tempat sandaran di belakangnya itu. Itu yang disebut dengan mu'khiratul rahal. Para ulama berselisih pendapat tentang seberapa tinggi berkaitan dengan mu'khiratul rahal. Ya, Imam Nawawi mengatakan itu kurang lebih sekitar 2 per 3 hasta. 2 per 3 hasta, ya. 30 sampai 33 sentimeter, ya. Dan bisa menggunakan benda apa saja yang bisa berdiri di depannya. Kata Imam Nawawi berarti 2 per 3 hasta, kurang lebih 30 sentimeter lah. 30 sentimeter. Sedangkan Ibnu Battal mengatakan, ya, At-Tawri dan Abu Hanifah mengatakan ukuran minimalnya itu adalah satu hasta, 45 sampai 50 sentimeter. Ya. Begitu juga dengan Al-Auza'i yang mengatakan semisal hanya saja ia tidak membatasi harus satu hasta atau berapapun. Ya. Tentu ini merupakan masalah khilafiyah ijtihadiyah saja. Ya. Kita bisa memilih, ya. Kita bisa memilih apakah kita memilih 2 per 3 hasta atau kita memilih yang satu hasta, ya. Atau misalnya kita menemukan sutroh yang kurang dari satu hasta misalnya, atau kurang dari 2 per 3 hasta. Boleh nggak kita menggunakan benda itu sebagai sutroh? Misalnya batu, kah, kayu, kah, tas, atau semacamnya. Kurang dari ukuran tinggi, misalnya kurang dari satu hasta atau kurang dari 2 per 3 hasta. Apa yang mesti dilakukan? Jawabannya adalah dia tetap boleh menggunakan benda tersebut sebagai sutroh. Ya. Selama benda itu bisa menghalangi orang agar tidak lewat di hadapannya. Ya. Jadi ya, sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id, ya, beliau mengatakan bahwasanya kami biasa bersutroh menggunakan panah atau dengan batu di dalam sholat. Sehingga dalam hal ini perkaranya luas. Ya. Jadi kalau antum misalnya nggak menemukan, ya, tiang nggak ada juga, punggung orang mau dijadikan sutroh nggak ada juga gitu kan, nggak ada yang bisa dijadikan sutrohnya, maka kita bisa menjadikan misalnya kita bawa kopiah, kita bisa gunakan songkok kita sebagai sutroh. Kayak songkok yang seperti ini kan bisa dijadikan sutroh gitu, karena ini dalam masalah yang luas begitu. Apa saja yang bisa menghalangi orang lewat di hadapan kita sholat itu bisa dijadikan sebagai sutroh. Atau misalnya kita bersutroh dengan orang, ya, orang yang sedang duduk misalnya, maka itu boleh menurut jumhur ulama itu boleh. Ya. Adapun misalnya kita bersutroh misalnya menghadap orang yang sedang tidur atau menghadap ke wanita, ya maka itu tidak diperbolehkan. Sedangkan menghadap punggung wanita itu diperselisihkan. Itu diperselisihkan. Ya. Namun kita tetap diperbolehkan ya bersutroh kepada orang lain, ya, selama tidak mengganggu orang yang dijadikan sutroh dan tidak merusak kekhusyuan kita di dalam sholat. Karena misalnya ada orang, ya, misalnya kita izin Pak, Bapak jadi sutroh saya sebentar ya Pak ya. Di belakang orang itu banyak tulisan-tulisan, nih baju partai atau apa ya. Kan itu bisa merusak kekhusyuan. Bukannya sholatnya khusyuk, malah sibuk baca tulisan yang ada di belakang itu. Ya, maka kadang-kala banyak hal yang mesti dipertimbangkan. Namun pada asalnya tetap dibolehkan kita menjadikan orang lain sebagai sutroh. Itu para ulama mengatakan bahwasanya sutroh sholat itu hendaknya yang sifatnya tetap stabil dan tidak merusak kekhusyuan kita di dalam di dalam sholat.
Hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan larangan melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Ya, Anda ringkaskan sedikit. Ya, pertama, ketika orang itu sholat dan sholatnya itu menghadap sutroh, dalam artian memasang atau memang langsung sholat di hadapan sutroh seperti tiang atau dinding, maka kita haram lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu di dalam kawasan sujudnya. Akan tetapi kalau di luar sutrohnya itu boleh. Kedua, ada orang yang sholat tidak menghadap sutroh. Ya, tidak menghadap sutroh, nggak pakai sutroh sama sekali. Jadi depannya itu kosong melompong. Maka kawasan yang tidak boleh dilewati adalah kawasan antara kaki orang yang sholat sampai tempat kepala orang yang sholat itu sujud. Ya. Berarti di luar itu boleh dilewati. Tapi mencari jalan lain agar tidak melewati di depan orang yang sholat yang tidak menggunakan sutroh itu lebih utama. Nah, adapun di dalam sholat jamaah, ya, maka kita tetap dibolehkan lewat di hadapan orang yang sholat di dalam sholat jamaah karena sutrohnya adalah imam, ya. Maka boleh kita lewat di hadapan orang yang sholat jamaah. Misalnya kita kebulat atau apa, maka kita boleh lewat di barisan atau di tengah-tengah saf, itu boleh, ya. Tapi meminimalkan itu lebih lebih utama. Ya. Kan kadangkala ada orang yang maksain lewat gitu kan, dia batalin sholatnya di saf terdepan, dia mau ke belakang, mau ke WC, dia lewat tuh dari saf ke saf paling depan, saf kedua, saf ketiga, saf keempat, itu merepotkan karena mesti membuka bahu orang. Tapi kalau dia langsung belok ke kiri atau ke kanan di hadapan orang yang sholat, itu lebih tidak merepotkan dan itu tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu begitu, ya. Dan di antara ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya ini ancaman yang luar biasa sekali. Ini menunjukkan dosa besar ketika kita lewat di hadapan orang yang sholat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau seseorang itu mengetahui besarnya dosanya melewati orang yang sholat, melewati orang yang sholat, di hadapan orang yang sholat, dia menunggu selama 40 tahun itu lebih utama. Kata Syaikhul Utsaimin, dia punya keperluan atau tidak, maka dia tidak berhak melewati orang yang sedang sholat itu. Ini menunjukkan bahwa ini dosa besar, sehingga seseorang itu harus menahan diri dari setiap perkara yang bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.